Selamat datang di Media Edukasi Sumayasa Dum Edukasi Media Pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Halo adik-adik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu Sistem Gerak Hewan dan Tumbuhan, buku IPA kelas 8 semester 1, bab 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, sistem gerak pada hewan dalam air, udara, dan darat, dan yang kedua, sistem gerak pada tumbuhan yang terdiri dari gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan gerak hewan darat, gerak hewan di dalam air, dan gerak hewan di udara. Pasti berbeda, bukan? Nah, untuk hewan yang berada di darat, yaitu harimau, bergerak dengan menggunakan kakinya. Nah, sementara yang di dalam air adalah contohnya ikan. Ikan bergerak dengan berenang menggunakan siripnya. Selanjutnya, ada burung yang terbang bebas di udara menggunakan sayapnya. Tujuan hewan bergerak adalah untuk berpindah tempat, menangkap mangsa, dan melindungi diri dari musuh. Sistem gerak hewan dalam air. Air memiliki gaya angkat yang besar, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang dimiliki hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Contoh hewan yang hidup di dalam air adalah ikan. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip, atau dinamakan gerak lateral. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang mengeluarkan gas oksigen. Selanjutnya, sistem gerak hewan di udara. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi dengan menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan oleh pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat memiliki bentuk melengkung atau airfoil, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya, yang menghasilkan gaya angkat dan dorong secara efektif. Selanjutnya, sistem gerak hewan di darat. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan bertujuan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk beraktivitas. Nah, kita ketahui bahwa ada hewan yang dapat bergerak cepat dan ada hewan yang dapat bergerak lambat. Hal tersebut dipengaruhi oleh massa tubuhnya, kekuatan otot, dan struktur tulang. Contohnya seperti gajah dan kerbau. Massa tubuh gajah dan kerbau sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, mereka harus melawan inersia, atau kecenderungan tubuh untuk diamnya sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot, gajah mampu melakukan gerakan lebih lincah dibandingkan kerbau. Nah, sementara untuk hewan yang dapat bergerak lincah dan sangat cepat, antara lain contohnya ada kuda, kijang, dan harimau. Mereka memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping dibandingkan kuda.
Kaki ramping tersebut membuat kijang dan harimau berlari sangat kencang daripada kuda. Nah, tadi kita sudah membahas sistem gerak pada hewan. Selanjutnya kita akan membahas sistem gerak pada tumbuhan. Sebelumnya, apakah kalian pernah menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika kalian menyentuh daun tersebut? Nah, tepat sekali daun tersebut akan menutup daunnya. Jika dilihat dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Contohnya pada tumbuhan putri malu, ia akan menutup daunnya jika disentuh. Lalu, apakah ada tumbuhan lain yang juga bisa bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan tersebut? Gerakan apa saja yang dilakukan? Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerakan tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerakan endonom, gerakan higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom. Nah, pada gambar ini kita amati tumbuhan Hydrilla verticillata, di mana di dalam tumbuhan tersebut terdapat adanya kloroplas dan sitoplasma. Jika diamati, kloroplas bergerak berkeliling atau rotasi. Nah, ini dia, berkeliling atau berotasi. Di dalam sel yang disebut gerak psikosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak tersebut terjadi secara spontan dan berasal dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut disebut dengan gerakan endonom. Selanjutnya ada gerak higroskopis. Pernahkah kalian melihat polong-polongan yang sudah terbuka? Ketika kita melihat polong-polongan sudah terbuka, berarti polong-polong tersebut sudah tua. Hal tersebut terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Terbukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak higroskopis. Contoh lainnya adalah pada terbukanya dinding sporonium tumbuhan paku. Selanjutnya ada gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Nah, jadi gerakan yang sebelumnya kita pelajari, gerakan tersebut disebabkan dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Bedanya dengan yang ini terjadi di luar tubuh tumbuhan atau di lingkungan sekitar. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme dibedakan menjadi 5, antara lain gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tigmotropisme, dan gerak kemotropisme. Sementara gerak nasti dibedakan menjadi 4, antara lain gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Dari gambar tersebut, kita ketahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Berbeda dengan akar. Akar akan bergerak menjauhi cahaya dan cenderung menuju ke arah pusat bumi atau tanah. Arah gerak tumbuhnya yang mendekati arah datangnya rangsang disebut dengan gerak tropisme positif. Tetapi, jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan, disebut gerak tropisme negatif. Bagian dari gerak tropisme yang pertama yaitu gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Dari gambar tersebut, kita ketahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Berbeda dengan akar, akar akan bergerak menjauhi cahaya dan cenderung menuju ke arah pusat bumi. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif. Sedangkan tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi sumber cahaya disebut fototropisme negatif.
Gerak tropisme yang kedua yaitu gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Pertumbuhan batang jagung menuju ke atas atau menjauhi pusat bumi. Setelah jagung diletakkan pada posisi miring, batang menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju ke atas. Tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati pusat bumi disebut geotropisme negatif. Gerak tropisme yang ketiga yaitu gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah pertumbuhan akar menuju sumber air. Nah, jadi setiap tumbuhan akarnya akan selalu menuju ke sumber air. Karena pertumbuhan akan menuju sumber air, hal tersebutlah yang membuat tumbuhan bisa tetap hidup. Gerak tropisme yang keempat yaitu gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yaitu sulur. Sulur tersebut melilit pada batang atau objek yang menyentuh sulur tersebut. Gerak tropisme yang kelima yaitu gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Pada proses penyerbukan, serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Gerakan bulu serbuk ke sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak esionom yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, pada Euglena viridis, dalam hidupnya membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, ia akan mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya tinggi, maka ia akan menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan tersebut disebut gerak fototaksis. Contoh lainnya pada spermatozoid lumut dan paku yang bergerak menuju sel kelamin betina karena tertarik oleh zat gula dan protein. Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Gerak esionom yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, gerak nasti yang pertama yaitu gerak seismonasti, di mana gerak seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah, contohnya sama seperti daun putri malu yang kita pegang akan menutup daunnya. Ia akan menutup daunnya jika disentuh, gerakan tersebut akan tetap sama walaupun sentuhannya dari berbagai arah. Gerak nasti yang kedua yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam. Nah, contohnya pada daun bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro. Pada malam hari, daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup dan akan membuka pada saat siang hari. Gerak nasti yang ketiga yaitu gerak fotonasti. Gerak fotonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Contohnya pada bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini umumnya pada jam 4 sore akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari.
Gerak nasti yang keempat yaitu gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya pada bunga tulip. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di Eropa hanya dapat mekar pada musim semi. Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi yang terasa hangat. Nah, itu tadi kita sudah membahas rangkuman materi dari sistem gerak hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan kuis SMART berikut yang terdiri dari 5 soal. Soal pertama yaitu, jelaskan sistem gerak hewan dalam air. Soal kedua, jelaskan sistem gerak hewan di udara. Soal ketiga, jelaskan sistem gerak hewan di darat. Soal keempat, jelaskan sistem gerak endonom dan higroskopis pada tumbuhan. Dan soalnya terakhir, sebutkan dan jelaskan dengan singkat bagian dari gerak tropisme. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.